Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Vivi Handayani sebagai anggota, yang kedua Wira Saputra, yang ketiga Aswin, yang keempat Deni Iskandar. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil kelompok kami, aplikasi klarifikasi penerimaan Kartu Indonesia Sehat menggunakan NEFBIAS. Berikutnya akan dibacakan oleh Wira. Oke, terima kasih kepada Vivi Handayani. Kali ini kita akan membahas yang kita dapat, yaitu tentang aplikasi klasifikasi Kartu Indonesia Sehat menggunakan algoritma NEFBIAS Classifier. Ini jurnal kita dapat di Google Scholar. Data yang kami ambil itu yang di bawah itu tentang data pelatihan, di mana menerangkan tentang usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan tanggungan anak terima kes. Ini datanya akan kita ke Microsoft Excel. Ini data yang kita pindah ke Microsoft Excel, yang dimana akan membahas tentang usia, pendidikan, terakhir pekerjaan, pendapatan, tanggungan anak, dan terima kes. Ini tabelnya ada 10 tabel yang akan kita bahas tentang dari terakhir dari SD sampai S1. Pekerjaan ada 4 macam: karyawan swasta, pensiunan, wira swasta, karyawan swasta, dan buruh harian lepas. Selanjutnya pendapatan ada 3, itu pendapatan rendah, tinggi, dan cukup. Selanjutnya tanggungan anak ada tanggungan tidak ada anak, ada 1 anak, 2 anak, dan 3 anak. Terima kasihnya ada iya dan tidak. Ini selanjutnya kita akan menghitung jumlah atau kelasnya. Cara menghitung jumlah atau kelasnya itu pertama kita tentukan dulu labelnya. Labelnya itu iya atau tidak. Selanjutnya kita tentukan dulu datanya. Data ada berapa? Ada 10. Jadi kita hitunglah pembagian iya dan tidaknya. Yang iya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis 25. Selanjutnya data yang tidaknya berapa? Maka kita cari juga 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 juga, maka kita pindah jumlah data tidaknya ada 5. Selanjutnya jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data itu kan datanya ada 10. Maka data yang jumlah data itu kita bagi dengan seluruh data. Makanya 5 bagi 10 maka menghasilkan 0,5. Sedangkan tidaknya 5 dibagi 10 maka menghasilkan 0,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh satu lagi ya. Selanjutnya mencari peluang. Mencari peluang itu pekerjaan. Kerjaan itu ada berapa? Ada 5. Ada 5 karya swasta, pensiunan swasta, pegawai, dan buruh harian. Jadi total itu ada 5 pekerjaan. Maka kita carikan karya swasta ada berapa yang iyanya. Ada 2. Pensiunnya ada berapa? Ada 0. Karya swasta ada 2. Pegawai ada 0 dan buruh harian ada 1. Maka totalnya 5. Sedangkan yang tidaknya ada berapa? Ada 5 juga. Maka cara membagikannya dari karyawan swasta ini dibagi dengan seluruh totalnya. Contohnya 2 dibagi 5 maka menghasilkan 0,4. Lanjutkan karyawan swasta yang tidak itu 1 dibagi 5 maka menghasilkan 0,2. Selanjutnya itu pensiunan ada berapa juga? Ada 0, maka 0 dibagi 5 maka menghasilkan 0. Sedangkan yang tidak itu 2 dibagi dengan 5 maka menghasilkan 0,4. Sedangkan bagian wira swasta itu ada berapa? Ianya ada 2, maka 2 dibagi 5 menghasilkan 0,4. Selanjutnya yang tidak itu 0 dibagi dengan 5 maka menghasilkan 0. Selanjutnya yang pegawai itu yang ianya ada 0, maka 0 dibagi dengan 5 maka menghasilkan 0. Sedangkan yang tidak itu 2 dibagi 5 maka menghasilkan 0,4. Ini selanjutnya terakhir itu buruh harian. Buruh harian itu ada 1, maka 1 dibagi 5 menghasilkan 0,2. Sedangkan 0,5 maka menghasilkan 0.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Pipi Handayani. Baiklah, saya akan menjelaskan mencari peluang dari pendapatan rendah, cukup, tinggi, sangat tinggi. PI ya, rendah ada 4, cukup ada 1, tinggi ada 0, sangat tinggi ada 0, maka jumlah semuanya ada 5. P tidak, rendah 0, cukup 1, tinggi 3, sangat tinggi 1. Maka jumlah semuanya ada 5. Untuk menentukan PIA dan P tidak, kita bisa membagikan 4 dibagi 5, maka PIA-nya 0,8. 1 dibagi 5, 0,2. 0 dibagi 5 hasilnya 0. Berikutnya P tidak, 0 dibagi 5 hasilnya 0. 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. 3 dibagi 5 hasilnya 0,6. 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Mencari peluang yang kedua dari TA, tanggungan anak. 0, 1, 2, 3. Dari 0 yang ianya 1, yang satunya 1, yang duanya 3, yang tiganya 0. Maka jumlah semuanya 5. Yang tidak, yang 0, 1, yang 2, 1, yang duanya 1, yang tiganya 1, maka jumlah semuanya 5. Untuk menentukan PIA, kita dapat membagi 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. PIA yang tanggungan anaknya 1 dibagi 5 hasilnya juga 0,2, begitu seterusnya. Maka dapatnya hasilnya 0,6 dan 0. P tidak, untuk mencari P tidak kita juga dapat membagikan 2 dibagi 5 hasilnya 0,4. P yang kedua, 2 dibagi 5 hasilnya 0,2. 1 dibagi 5 hasilnya 0,2, dan begitu seterusnya 0,6 sampai 0. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Aswin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentase dari saudari Vivi. SLTA ada 2 data, yaitu data iya dan tidak. Di karyawan ada 2 jumlah data, yaitu iya 0,4, tidak 0,2. Di cukup ada 2 data juga, 0,2, 0,2. Di TA2 ada 2 data juga, yaitu 0,6 dan 0,2. Untuk mendapatkan hasilnya, maka kita akan mengkalikan 0,4 dikali 0,2 dikali 0,6. Jadi hasilnya 0,048. Di tidak begitu juga, kita hanya cukup mengkalikan 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2, maka hasilnya 0,008. Di SLTP itu ada 2 data juga, yaitu data iya dan tidak. Karyawan swasta iya 0,4, tidak 0,2. Rendah 0,8 dan 0. Di data TA1 0,2, 0,2. Dan untuk mendapatkan hasilnya seperti di atas tadi, kita cukup mengkalikan data iya 0,4 dikali 0,8 dikali 0,2. Maka hasilnya 0,064. Di data tidak seperti itu juga, kita cukup hanya mengkalikan 0,2 dikali 0 dikali 0,2. Maka hasilnya 0. Baiklah, untuk melanjut presentasinya akan dilanjutkan oleh saudara Denny. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Aswin. Di sini ada label strata 1, di bawahnya ada iya sama tidak,
pegawai negeri sipil itu nilai data dari atas ya teman-teman, 0 yang ianya ada 0 dan tidaknya ada 0,4, intinya yang ianya ada 0 dan tidaknya ada 0,6, dan tanggungan anak tiganya ada ianya ada 0 dan tidaknya ada 0,2. Hasilnya itu kita mengkalikan ya teman-teman, seperti yang Azwin tadi bilang sebelumnya. 0 dikali 0 dikali 0 hasilnya adalah 0, dan tidaknya 0,4 dikali 0,6 dikali 0,2 hasilnya adalah 0,048. Di sini ada label iya dan tidak di diploma 3, yang wira swastanya tuh yang ianya 0,4 dan tidaknya ada 0. Yang cukup yang ianya ada 0,2 dan tidaknya ada 0,2. Tanggungan anak duanya yang ianya ada 0,6 dan tidaknya ada 0,2. Di sini kita mencari hasilnya sama seperti tadi ya teman-teman, dengan cara mengkalikannya. 0,4 dikali 0,2 dikali 0,6 hasilnya adalah 0,048. Dan hasil dari tidaknya 0 dikali 0,2 dan dikali 0,2 hasilnya adalah 0. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Ini hasil presentasi kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.